Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam RL, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, kesembilan Tower, ke-10 ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja. Yang pertama ada ISAT yang ditutup di harga 11.400, terkoreksi tipis 0,86%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau di kemarinnya ISAT diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, ISAT berhasil menembus 10.500 dan ya luar biasa ISAT naiknya ya. Terlihat memang diperhatikan nih. Ya, minggu kemarin tuh dari tanggal 9 Juli dia mencoba breakout, akhirnya break di tanggal berapa? 8-10 Juli. Dan pola ascending triangle yang terkonfirmasi dan dia break. Jauh ya, naiknya luar biasa nih. Seminggu itu dapat 10%. Jadi kondisi sekarang bagus nggak? Bagus untuk ISAT, malah sepertinya untuk ISAT ya. Ini lebih bagus daripada pergerakan saham-saham yang lain. Kalau dia koreksi, IHSG koreksi, jadi masih aman. Harusnya koreksinya nggak lebih dari 10.800. Ini tarik aja naik. Kalau pandangan saya tarik naik, jadi 10.800, 10.700 itu akan menjadi sandarnya nih. Tutup aja bukan 11.000. Nah ya, jadi seperti ini pergerakannya untuk ISAT. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke tuh, volume juga meningkat. Dia berhasil menembus resistance 10.800, 11.000 dengan volume. Jadi saat ini akan ada koreksi tipis, kemungkinan seminggu ke depan. Setelah itu baru lanjut. Targetnya 12.000, 12.400. Kita lihat ya, 10% bisa dapat di bulan Juli 3 minggu ke depan. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Itu aja untuk ISAT. Lanjut, ada Excel yang ditutup di harga 2.280, menguat 0,4%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau dibuka semuanya Excel di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Excel bagus juga. Sudah berhasil menembus 2.200, jadi sideways kemungkinan sebelum menembus 2.400. Tujuan arahnya lebih condong kemana? Ke atas. 2.400 potensi diuji di 2 minggu ke depan. Ya tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau menurut saya ini bagus. Time frame weekly-nya juga bagus. Setelah sideways 2 minggu dia berhasil break dengan volume 2.200. Berarti itu tandanya aman. Dan Bapak Ibu perhatikan. Ini kalau saya hapus ya. Coretan ini kan kadang mengganggu. Kalau ditarik trennya 2.500 ya sampai 2.550. Low-nya terus naik. Ini semua saham itu polanya hampir-hampir mirip. Apa itu? Pola ascending triangle yang menyentuh, membuat saham-sahamnya itu akan berpotensi menembus resistennya. Jadi kalau Excel nih jalan di 3 atau 5 bulan ke depan itu arahnya 3.000-an. Kita lihat 2.500 tembus 3.000, 3.300. Jadi saatnya sekarang. Kalaupun Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, ya ini area stop lossnya 2.000. Dalam nggak? Cut lossnya dalam kalau beli harga sekarang. Namanya trading swing 3 bulan 6 bulan tuh resikonya lebih besar. 14%, tapi rewardnya juga kalau ini jalan Bapak Ibu 46% atau minimal sama lah. Ya minimal sama 2.500, 2.600 itu minimal 1 banding 1 atau 1 banding hampir 3. Ya menarik untuk Excel. Itu aja. Lanjut. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.220, menguat 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau di broker semuanya TLKM diakumulasi. Kelihatan ya nih berapa broker nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang jual tipis-tipis brokernya kecil-kecil. Itu yang dinamakan akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, TLKM sudah mencapai target profit saya TP1 3.200. Kalau di grup Borneo Trader itu juga sudah saya infokan untuk TLKM. Dan di grup YouTube juga kalau nggak salah ada ya. Saya infokan dan sekarang udah target profit tercapai 7%. Bahkan sempat 8% dan masih follow the trend selama di atas 3.200. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya yang beli dari bawah tuh sudah siap-siap profit taking kalau misalnya IHSG atau TLKM-nya koreksi.
Karena Bapak Ibu perhatikan, ini area resisten yang cukup kuat dan memang ada terlihat pola inverted annual shoulder. Kalau ini jalan ya, seperti ini. Nah, ini shouldernya sudah terbentuk. Tapi kalau ISG koreksi itu nggak dalam sih. Paling 3000 lagi, 3100. Cuman kalau saya yang punya dari bawah, ya saya TP dulu. Ngapain saya sudah dapat 6%, masa mau balik BP? Minimal 3% lah. Upah nunggu 2 minggu gitu aja ya, pokoknya jebol 200 mungkin atau 3150 saya TP dulu, nanti lihat lagi lah, walaupun nanti mungkin belinya nggak pas di harga sebelumnya, tapi kita tuh yang penting sudah tahu trennya kemana. Harga belinya nggak apa-apa lebih tinggi dari harga beli sebelumnya, tapi sudah tahu trennya kemana. Kalau tahu trennya kemana, kenapa di TP? Nah itu lagi menjadi pertanyaan ya, kita nggak tahu turunnya nih seberapa. Kalau turunnya sampai balik BEP lagi kan rugi waktu, rugi nunggu ya. Mending di TP, nanti lihat kondisinya, kalau oke baru entry lagi walaupun harganya lebih tinggi, seperti itu ya, karena sudah lihat pergerakan koreksinya itu kemana. Jadi sudah ada perlawanan di bawah, oh ini kayaknya udah mulai naik lagi ya, baru beli gitu ya. Tapi setiap strategi ya itu tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan profil resikonya. Makanya Bapak Ibu harus mencoba trial dan error kalau mau memang bisa bertahan di market trading dan menghasilkan profit ya. Semua orang itu bisa bertahan di market, tapi bertahannya apakah profit, loss, atau sama floating loss maksudnya juga. Nah itu ya, seperti itu. Karena ya kuncinya mau belajar aja. Banyak yang bilang capek-capek tarik garis sana sini meleset. Ya namanya analisa itu bisa meleset, tapi kita nggak boleh kalah. Maksudnya nggak boleh kita win rate kita itu lebih rendah daripada loss rate. Seperti itu ya. Namanya market tuh siapa aja, lihat yang terhebat pun bisa meleset. Warren Buffett pun kadang bisa meleset. Lo Keng Hong aja itu sekarang BMTR gimana? Tertekan kan? Sandiaga Uno aja yang hebat juga bisa loss di, kalau nggak salah, Merpati waktu itu dia bilang. Dia cerita. Makanya buat teman-teman, apalagi penonton, apalagi analisa teknikal, itu pasti ada melesetnya. Karena time frame-nya lebih pendek. Untuk mencari profit dan risk-nya terukur tuh ya pasti ada. Makanya ada risk-nya. Usaha real aja ya, bukan di market loh. Bank aja itu emang ada nggak melesetnya. Yang ngajukan kredit emang semua lancar bayar. Setelah dianalisa, dihitung-hitung profil resikonya sesuai, karakternya sesuai dengan aturan untuk mengajukan kredit, tetap ada yang macet kan? Ya seperti itu juga trading. Jadi yang meleset ataupun analisa itu ya wajar. Tapi sebagai trader kita harus tetap bertahan dan win rate. Jangan cuma capek-capek analisa tapi nggak profit. Analisanya bener terus tapi nggak profit. Ya percuma kan, hebat analisa tapi nggak profit. Yang kita cari di trading ini profit, bukan mana analisa yang benar meleset ataupun paling hebat. Percuma paling hebat tapi nggak profit juga. Nah itu, fokus saja ke profitnya. Kalau ada analisanya silahkan diikutin atau dianalisa kembali. Mana yang bagus, mana yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu, ya itu dicoba itu ya. Jadi seperti itu aja untuk TLKM saat ini ya. Nanti kalau saya bilang akan ada potensi koreksi yang lebih dalam, nanti pesenin rebound, meleset lagi analisanya. Ya namanya di area resisten ini ya, kita tuh nggak tahu apakah ini bisa lanjut atau dibuang dulu. Makanya nggak beli di area ini nih, nggak ada yang mau beli. Kenapa? Resikonya lebih besar. Takutnya dibuang. Kita mikirin resiko. Waktu di sini belinya. Kenapa beli di sini? Karena swing low dan melihat ada beberapa indikator yang saya gunakan dalam sistem trading saya itu menunjukkan buy. Kalaupun cut loss kemarin tuh nggak nyampe 4%. Beli di 3000 cut lossnya ya dia udah cut loss 2,5%. 3% apa 2,5%? Ya itu dengan reward 7%. Jadi risk reward 1:2. Seperti itu namanya trading. Gak ada bisa kita ini sebagai trader pasti win rate 100%. Makanya ada risk reward. Cut loss-nya 2%, reward-nya 7%. Jadi untuk Telkom saat ini ya di pucuk. Cuman gak tahu nih mampu gak dia tembus. Kalau dilihat time frame weekly-nya
memang ada peluang melanjutkan kenaikan. Kenapa? Karena MACD-nya sudah golden cross. Bar chart Daytona juga meningkat, volume meningkat, bandar detektor juga bagus. Akumulasi tuh, kelihatan kan? Yang jual tuh kebanyakan retail. Yang nampung tuh malah kebanyakan asing. RX, AG nih nggak tahu, KZ, BK, YU, DX nih retail juga biasanya. Ini sebenarnya bisa lanjut, cuman ISG dipucuk. Kita lihatlah, apakah koreksi cuman 2 hari, koreksi-koreksi tipis ke 3100-an, habis itu rebound lagi. Kita lihat minggu depan gimana respon market. Yang kami punya harga bawah ya kami santai-santai aja. Antara kami TP dulu atau tetap hot ya, tinggal menunggu kondisi market. Seperti itu ya. Untuk TLKM lanjut. Ada friend yang ditutup di harga 33. Oh, ini masih dalam pemantauan khusus, menguat 3,12%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di box palingnya friend itu ada akumulasi. Tapi ini bertarung kayaknya bro itu ya. Asing dengan lokal nih kayaknya di friend. Langsung saja ke tekniknya. Kalau kelihatannya ya ini memang swing low. Jadi kemungkinan untuk friend balik ke atas atau di bawah 29 itu kecil. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading di FCA full call auction, tapi ini resikonya lebih besar. Kenapa? Kita nggak tahu tuh bid offernya seperti apa. Buka jam-jaman dari jam 9.55, 10.55, 11.55, habis itu 14.55 dan 16 penutupan. Tapi pandangan saya ini bisa jadi bottom. Kalau memang ISG bullish ini bottom dan siap-siap 50 lagi. Kalau Bapak Ibu berminat, tapi ini disclaimer ya, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Dan ya cut lossnya cukup dalam 15% itu sudah resiko. Tapi Bapak Ibu, kalau ini jalan ke 50 lagi itu rewardnya 1/3. Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau pandangan saya kemungkinan besar ya Juli bottom. Tapi disclaimer ya, nanti salam meleset lagi bilangnya. Ya yang penting kita punya resikonya. Namanya trading gak mungkin gak ada resiko kan. Itu aja ya, seperti itu aja untuk friend saat ini. Lanjut. Ada ERA yang ditutup di harga 386 menguat 1,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker baiknya ERA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. ERA saat ini risknya juga kecil, ada big akumulasi dan seperti gambaran saya ini kemungkinan besar wave 2. Wave 2 konfirmasinya mana? Yang dulunya support kuat akan jadi resisten kuat berarti 400 dan kebetulan situ angka genap. Ya, jadi itu untuk era risk era kecil nih kalau Bapak Ibu sabar tunggu. Nah, aduh, nggak nyampe 5% dengan reward kalau ini jalan minimal ya minimal 400. Memang pendek, tapi jangan pakai 420 risk reward 1/2 dan wave 3 itu minimal sama dengan web 1 26%. Jadi reward 1/7. Ini bagus gak? Ya bagus. Nah gimana strateginya? Tinggal Bapak Ibu money manajemen. Misalnya belikan ERA ini 10% portfolio, cut loss 4% atau 15% atau 20% portfolio. Seperti itu bisa money manajemen. Nanti cari saham yang lain. Misalnya saham apa tadi? Excel misalnya, tapi disclaimer, atau TLKM, tunggu koreksi. Yaitu bagaimana Bapak Ibu meramu portfolio untuk bisa menghasilkan profit atau portfolionya bertumbuh. Ya dalam meramu portfolio misalnya 5 saham itu Bapak Ibu beli. Kalau ada yang merah 1 tapi ketutup dari 4. Atau merah 2 ketutup dari 3. Ataupun merah 3 tapi floating loss-nya kecil-kecil tertutup dari 2 saham aja. Kan bisa seperti itu cara meramunya. Gak ada yang cerita yang bisa 100% win rate. Benar ya. Memang mungkin dalam satu keadaan bisa tuh semuanya hijau. Ya bisa kalau beli saat bottomnya di awal Juli kemarin. Saham-saham big cap bottom. Bapak Ibu cap cip cup aja itu profit semua. Kalau pas beli di awal Juli. Pas beli, anggap aja beli Big Bang aja. 5 Big Bang di awal Juli. Pas bottom-bottomnya. Ya seperti itu. Jadi era menarik era kalau dia udah tembus 400. Tunggu aja. Risknya kecil kalau berminat tapi disclaimer. Lanjut. Ada ERAL. Yang ditutup di harga 212. Menguat 1,92%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka sebaiknya ERAL di distribusi. Langsung saja ketarikannya. ERAL saat ini di bottom. Kalau Bapak Ibu minat tapi big distribusi masih lihat. Cuman 5 broker yang jualan, yang nampung tipis-tipis dan kebanyakan retail. Tapi selama nggak jebol 200 aman, boleh di hot. Jauh nggak arahnya? Jauh.
arah Heraldi kalau jalan di Juli Agustus. Ya kalau benar-benar ISG bullish ya Bapak Ibu cut loss-nya cuma 8%. Tuh seimbang. Risk reward seimbang aja nih. Apalagi besok koreksi Bapak Ibu kumpulin. Kalau minat dan yakin feelingnya Eral, saya feelingnya naik. Ya udah di sekarang. Kalau mau pakai stop loss tuh nggak nyampe 10% juga. Ya kalaupun beli 50% portfolio berarti cuma cut loss 5% dari total portfolio. Itu nggak masalah. Rewardnya minimal tadi sama dan bahkan 3 kali lipat, hampir 4 kali lipat. Jauh, bahkan ini bisa uptrend dia nih. Bisa sampai 300 kalau jalan. Kita lihat nanti. Ya, tapi memang ada resisten kuat di 260. Untuk Eral, lanjut. Ada MTEL yang ditutup di harga 675 menguat 1,5%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MTEL diakumulasi. Langsung saya katarikannya MTEL bagus, ada big akumulasi juga dan sudah berhasil menembus EMA 200-nya setelah berapa kali dia coba nih? 3 kali ya? 4 kali? Oh, banyak nih dia mencoba. Cuman mudah-mudahan ini terakhirnya, bottomnya dan siap-siap bangkit. Karena Bapak Ibu perhatikan nih ada pola important holder dan sudah terkonfirmasi. Tapi kalau untuk koreksi bisa masih koreksi ke sekitaran 635. Kesempatan. Kalau memang ada koreksi ke area 635 itu kesempatan Bapak Ibu entry. Karena dia kemungkinan nge-base dulu sebelum naik. Itu aja. Untuk MTEL lanjut. Ada tebik yang ditutup di harga 2000 menguat 0,5%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya tebik diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya tebik akhirnya sampai juga. Langsung saja ke teknikalnya tebik berhasil menembus 2000 jadi aman ya tebik. Tebik aman ya. Ya masih sama analisanya ya kemungkinan dia sideways. Memang offset sedikit dia turun sampai 1755 tapi kemudian balik lagi kan berarti itu tanda-tandanya memang aman. Gimana sih cara mengindikasi dia tuh balik aman ini Bapak Ibu perhatikan. Pertama kali dia menjebol 1800 gak lama 3 hari aja dia balik. Memang dalam waktu jebol ini gak tahu nih tanggal 16 April ini kenapa waktu itu tuh. Ya. Tapi dalam akhirnya ditarik naik. 8% tarikannya dari bottom ya. Sampai tutupan habis itu turun naik. Berarti kan menjaga. Sempat turun naik lagi. Pas jebol tarik naik lagi. Gak nyampe lama kan? Nah itu tandanya memang bandar menahan harga. Beda cerita kalau terus turun berhari-hari seminggu dia turun ya udah. Biasanya ya itu. Tapi disclaimer nggak semua saham seperti itu ya. Kita baca sendiri bagaimana cara menganalisa karakternya mengingatnya. Dan sekarang sudah tembus 2000. Aman gak? Aman, tapi bisa jadi masih ada koreksi dulu. Karena kalau ISG koreksi pasti ke trigger, saham-saham big cap tuh pasti ke trigger ikut koreksi. Tapi untuk tebik bagi yang belum punya, kalau dia ada koreksi ke 1900-an kesempatan beli. Ya, itu aja. Apakah koreksi atau lanjut? Kita lihat minggu depan responnya. Cuman kalau beli harga sekarang tuh gak ideal. Kecuali Bapak Ibu trading cepat. Kalau melihat momentumnya naik, mungkin mencari profit 2%, 3% di tebik ya bisa. Cuman lihat momentum saat market berjalan. Gimana cara melihat momentum? Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Ya, tuh diajarin bagaimana analisa sahamnya, screening sahamnya. Terus baca bid offer, chart dan juga titik entry dan exitnya, melihat momentum apakah ini akan condong ke atas atau ke bawah. Itu Bapak Ibu bisa pelajari di kelas scalping di tanggal kalau nggak 4 Agustus, 11 Agustus nanti bulan depan. Tapi kalau Bapak Ibu daftar sekarang itu langsung saya joinkan di grup dan sama-sama cari profit. Dan Bapak Ibu bisa menonton ulang kondisi video teknik rekaman yang di bulan Juni. Ya, jadi sambil belajar nanti tinggal evaluasinya di Agustus dengan teknik yang baru lagi saham-sahamnya. Ya, seperti itu. Kalau tertarik, Linktree ada di bio Instagram atau di link deskripsi, pilih kelas scalping. Kalau yang nggak mau ribet, cuman mau saham stock pick setiap hari, Bapak Ibu bisa join di Stockbit Community Eksternal. Itu dengan masukkan kode R41778, tapi harus punya saldo minimal 10 juta dan ada transaksi akumulasi beli dan jual 50 juta per bulan. Bapak Ibu langsung saya joinkan di grup. Dan juga bagi yang punya sekuritas lain bisa beralih ke Stockbit atau ya daftar dengan membayar fee per bulan. Ya, tergantung pilih masing-masing. Ya, seperti itu.
Dan kalau mau Mirai juga bisa. Kalau Bapak Ibu mau join di kelas scalping free, itu deposit Mirai minimal 101 juta sampai 150 juta. Bapak Ibu bisa langsung saya joinkan ke grup scalping Borneo Trader untuk mendapatkan teknik cara scalping Borneo Trader. Itu hanya dengan deposit 100 minimal ya 101 juta dan diinapkan 1,5 bulan aja Bapak Ibu trading 1,5 bulan, ataupun diinapkan uangnya Bapak Ibu bisa join di grup scalping secara gratis. Nah, itu khusus Mirai kalau Bapak Ibu tertarik ya. Jadi seperti itu. Untuk Tabik saat ini lebih ke ya wait and see, ketinggalan karena sudah naik 10% dari 1.800. Itu aja. Tabik lanjut, ada tower yang ditutup di harga 810 menguat 3,18%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya tower di distribusi. Langsung saja kasih selanjutnya ada ASA yang ditutup di harga 725 menguat 2,83%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ASA di distribusi. Stockbit lagi gangguan ya. Susah. Jadi saya pakai trading view aja. Langsung saja ketinggiannya ASA sudah bagus. Sekarang menjadi supportnya 680-700 itu kalau kondisi sekarang sudah mematahkan trend downtrend, jadi aman lah ya. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam turunannya kalau nanti misalnya ada koreksi. Menarik untuk Bapak Ibu perhatikan, sekarang dia itu ya bisa dikatakan resisten kuat. Dulunya support kuat 730 725. Kita lihat aja nanti ya. Kalau saya saat ini lebih ke wait and see untuk ASA ya. Tunggu dulu aja ASA saat ini. Itu aja ya, wait and see dulu loh. Apakah nanti tembus baru beli atau ya tunggu koreksi, karena menarik masih ASA diperhatikan ya. Itu aja untuk ASA. Lanjut saham terakhir ada ASLC yang ditutup di 83 menguat 2,46%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka sesuainya ASLC di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ASLC saat ini bagus. 80 level yang harus dijaganya. Dulunya itu resisten, sekarang jadi support. Memang belum didukung dengan volume. Tapi menarik lah. Resistennya ada di 8890. Nah, kalau tembus itu menarik untuk minggu depan. Kita lihat ASLC, trendline downtrendnya saat ini belum dipatahkan kecuali dia tembus 90. Jauh nggak targetnya? Masih jauh. Targetnya itu 100 sampai 110 kalau jalan. Yang penting tembus dulu 88 kalau ISG bullish di akhir Agustus sampai di akhir Juli dan Agustus awal. Ya ASLC bisa sampai 100. Kita lihat nanti pergerakannya. Ya tembus dulu 88 lah. Kalau bisa minggu depan. Untuk ASLC. Supportnya sekarang pakai aja 8079. Jangan turun dari itu. Untuk ASLC. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.